Lutfia Nurmasita dari program studi akuntansi Universitas Internasional Semen Indonesia. Di sini aku mau sharing gimana sih rasanya belajar mata kuliah manajemen sumber daya manusia di Universitas Internasional Semen Indonesia. Belum tahu apa sih Universitas Internasional Semen Indonesia itu? Universitas Internasional Semen Indonesia adalah universitas yang berada di bawah naungan PT Semen Indonesia yang berlokasi di Kabupaten Gresik. Beberapa bulan ini, banyak negara-negara termasuk Indonesia telah dilanda dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan perekonomian dan kesehatan masyarakat di negara-negara tersebut dan di Indonesia itu menurun. Kita tahu bahwa karena pandemi COVID-19 ini banyak sekali bangunan publik yang tidak digunakan seperti biasanya, seperti sekolah, kampus, tempat usaha, dan yang lainnya, berguna untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19 yang merajalela. Dengan harapan agar masyarakat bisa hidup normal seperti biasanya. Terlepas dari itu, di sini aku akan sharing-sharing pada kalian gimana sih rasanya mempelajari mata kuliah manajemen sumber daya manusia di Universitas Internasional Semen Indonesia. Kalian tahu nggak sih apa sih manajemen sumber daya manusia itu? Manajemen sumber daya manusia adalah salah satu fungsi dalam perusahaan atau organisasi yang fokus dalam kegiatan rekrutmen, pengelolaan, dan pengolahan untuk orang-orang yang bekerja di dalam perusahaan atau organisasi tersebut. Si yang biasanya mengelola manajemen sumber daya manusia biasanya itu disebut dengan divisi HRD atau Human Resource Department. Di divisi HRD ini menyediakan pengetahuan tentang perusahaan, peralatan apa yang dibutuhkan perusahaan, pelatihan karyawan, pembinaan, layanan administrasi, saran hukum, serta pengawasan dan manajemen talenta. Hal-hal tersebutlah yang berguna untuk membuat perusahaan lebih berkembang. Hal-hal tersebutlah yang dibutuhkan perusahaan untuk mencapai tujuan agar perusahaan lebih sukses lagi. Di divisi ini juga memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan perusahaan dengan cara menerapkan nilai dan budaya perusahaan, dan juga bertanggung jawab untuk memastikan perusahaan memiliki tim yang solid. Dan bagi kalian yang penasaran, apa sih tujuan manajemen sumber daya manusia itu? Tujuan manajemen sumber daya manusia yaitu yang pertama, mengembangkan efektivitas kerja sumber daya manusia. Kedua, memperbaiki kualitas tenaga kerja. Yang ketiga, memberikan aturan kerja. Dan yang keempat, membuat lingkungan harmonis dan produktif di perusahaan atau organisasi tersebut. Dan masih banyak tujuan-tujuan yang lainnya yang bermanfaat bagi ilmu manajemen sumber daya manusia. Dan untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, maka diperlukanlah strategi untuk mewujudkannya. Dan alhasil, dibentuklah manajemen strategi. Yang pertama yaitu melakukan dan melaksanakan pengawasan serta evaluasi terhadap strategi yang telah dipilih. Yang kedua yaitu mengevaluasi kinerja tiap sumber daya manusia. Yang ketiga yaitu mengupgrade strategi yang sudah dirumuskan secara berkala. Yang keempat yaitu meninjau dan menganalisis SWOT. Yang kelima melakukan inovasi. Lanjut, kita bicara ke fungsi manajemen sumber daya manusia. Fungsi manajemen sumber daya manusia yang pertama yaitu staffing atau menata keanggotaan. Di dalam fungsi ini ada 3 kegiatan utama, yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua penarikan, dan yang ketiga seleksi, dan yang ketiga proses seleksi. Semakin banyaknya perusahaan yang berdiri, maka semakin banyak pula tenaga kerja yang dibutuhkan. Nah, oleh karena itulah manajemen sumber daya manusia melakukan proses
menyaring, dan juga menyeleksi sumber daya manusia yang akan masuk ke dalam suatu perusahaan atau bekerja di sana. Nah, fungsi ini tuh sangat berperan penting bagi perusahaan yang ingin memiliki karyawan sesuai dengan kriteria tersebut. Dan untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kriteria perusahaan tersebut, maka manajemen sumber daya manusia melakukan sebuah serangkaian kegiatan, yaitu yang pertama wawancara, yang kedua tes keahlian, dan yang ketiga mencari atau menyelidiki latar belakang pekerja tersebut. Fungsi yang kedua yaitu evaluasi atau melakukan pelatihan dan juga penilaian. Di fungsi ini, departemen melakukan pelatihan kepada calon karyawan dan juga akan melakukan penilaian atau evaluasi terhadap performa mereka. Bukan hanya karyawan, para manajer juga dilatih guna untuk mendapat standar kinerja yang baik dan akurat. Fungsi yang ketiga yaitu reward. Di fungsi ini, departemen memberikan reward kepada pekerja sesuai dengan kinerja yang dilakukannya, seperti reward untuk gaji pokok, bonus, jatah cuti, insentif, dan yang lainnya, yang sesuai dengan keputusan dan juga yang sesuai dengan hukum atau UMR. Fungsi yang keempat yaitu pelatihan dan penasehat. Fungsi yang keempat yaitu pelatihan dan penasehat. Di fungsi ini memiliki fungsi sebagai pelatihan dan penasehat, seperti membantu pihak manajer melakukan atau membuat program-program pelatihan kepada calon-calon pekerja, dan membantu pihak manajer untuk menyelesaikan suatu masalah atau kasus. Fungsi yang kelima yaitu membangun relasi. Di fungsi ini, manajemen sumber daya manusia memiliki fungsi sebagai membangun relasi terhadap karyawan dengan cara melakukan negosiasi kepada perserikatan pekerja untuk mengurangi datangnya keluhan dari pekerja. Fungsi yang keenam yaitu menciptakan kondisi aman dan sehat. Manajemen sumber daya manusia bertanggung jawab untuk melakukan pelatihan khusus seperti keselamatan kerja, membuat program kesehatan untuk pekerja, dan yang lainnya. Selain itu, Departemen Sumber Daya Manusia wajib melakukan atau wajib melapor jika terjadi kecelakaan kerja. Fungsi yang ketujuh yaitu mendalami masalah. Fungsi ini sebagai pencari solusi jika terjadi masalah yang terjadi. Fungsi yang kedelapan yaitu pengintegrasian. Maksudnya menyatukan kepentingan perusahaan dengan kebutuhan karyawan. Fungsi yang terakhir yaitu fungsi yang kesembilan adalah pemberhentian, atau yang biasanya disebut dengan PHK, pemutusan hubungan kerja. Fungsi ini memiliki arti yaitu memutus hubungan antar pekerja dan perusahaan, atau mengakhiri kontrak perusahaan dengan karyawan. Mengapa sih manajemen sumber daya manusia itu penting bagi semua manajer? Karena alasannya yaitu yang pertama, manajemen sumber daya manusia itu sebagai laba, yaitu meningkatkan kinerja. Maksudnya itu adalah konsep dan teknik sumber daya manusia dapat memastikan bahwa Anda akan mendapatkan hasil dari orang-orang yang bekerja di perusahaan Anda. Dan alasan yang kedua yaitu Anda dapat menjadi manajemen sumber daya manusia beberapa saat. Maksudnya adalah Anda mungkin mengalami persinggahan yang tidak direncanakan sebagai manajer sumber daya manusia. Dan alasan yang ketiga yaitu adalah sumber daya manusia untuk wirausaha, yaitu artinya adalah jika Anda seorang usaha dan mengelola perusahaan kecil atau usaha kecil,
milik sendiri tanpa manajer sumber daya manusia, Anda harus tahu bagaimana seluk-beluk dari manajemen sumber daya manusia tersebut. Nah, sekarang aku mau jelasin aspek lini dan staff dari manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada otoritas. Otoritas adalah hak untuk mengambil keputusan, untuk mengarahkan pekerjaan orang lain, dan untuk memberi perintah. Manajer biasanya membedakan antara otoritas lini dan otoritas staf. Apa sih yang dimaksud dengan otoritas lini dan otoritas staf? Otoritas lini adalah memberikan hak kepada manajer untuk mengeluarkan perintah atau memerintah manajer atau karyawan lain. Sedangkan untuk otoritas staf yaitu adalah memberikan hak kepada manajer untuk menasihati manajer atau karyawan lain. Otoritas ini menciptakan hubungan nasihat. Dari sebuah organisasi, manajer yang dengan otoritas lini itu disebut dengan manajer lini. Sedangkan manajer yang memiliki otoritas staf disebut dengan manajer staf. Biasanya orang cenderung mengasosialisasikan manajer lini ke bagian produksi atau penjualan, sedangkan untuk manajer staf biasanya dialokasikan ke bagian nasihat atau dukungan. Nah, untuk manajer sumber daya manusia itu biasanya emang orang dari manajer staf. Nah, untuk tugas sumber daya manusia oleh manajer lini yaitu yang pertama, mempekerjakan orang yang tepat di pekerjaan yang tepat. Yang kedua, memulai karyawan baru dalam organisasi atau orientasi. Yang ketiga, melatih karyawan untuk pekerjaan baru bagi mereka. Yang keempat, meningkatkan kinerja setiap orang. Yang kelima, mendapatkan kerjasama dan mengembangkan hubungan kerja yang lancar. Yang keenam, menerjemahkan kebijakan dan prosedur perusahaan. Yang ketujuh, mengendalikan biaya tenaga kerja. Yang kedelapan, mengembangkan kemampuan setiap orang. Yang kesembilan, menciptakan dan mempertahankan moral departemen. Dan yang terakhir yang ke-11 adalah yang ke-10, nah, untuk tugas sumber daya manusia oleh manajer lini yaitu yang pertama, mempekerjakan orang yang tepat di pekerjaan yang tepat. Yang kedua, memulai karyawan baru dalam organisasi atau orientasi. Yang ketiga, melatih karyawan untuk pekerjaan baru bagi mereka. Yang keempat, meningkatkan kinerja setiap orang. Yang kelima, mendapatkan kerjasama dan mengembangkan hubungan kerja yang lancar. Yang keenam, menerjemahkan kebijakan dan prosedur perusahaan. Yang ketujuh, mengendalikan biaya tenaga kerja. Yang kedelapan, mengembangkan kemampuan setiap orang. Yang kesembilan, menciptakan dan mempertahankan moral departemen. Dan tujuan yang ke-10 yaitu melindungi kesehatan dan kondisi fisik karyawan. Tugas manajer sumber daya manusia adalah manajer sumber daya manusia membantu manajer lini dalam bentuk fungsi yang berbeda, yaitu yang pertama fungsi lini. Manajer sumber daya manusia mengarahkan orang-orang yang berada di departemennya dan mungkin di area-area lingkungannya atau area-area yang terkait. Dan yang kedua yaitu fungsi koordinasi. Manajer sumber daya manusia juga mengkoordinasi aktivitas personel atau yang biasa disebut dengan tugas otoritas fungsional
atau kendali fungsional. Yang ketiga yaitu fungsi staf. Manajer sumber daya manusia membantu atau menasehati. Manajer ini adalah inti dari pekerjaan manajer sumber daya manusia. Nah, sekarang kita bahas kebijakan dan prosedur. Kebijakan dan prosedur memberikan karyawan pedoman sehari-hari yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan mereka yang dilakukan secara konsisten pada rencana dan sasaran perusahaan tersebut. Nah, di sini kalian tahu nggak sih apa perbedaan antara kebijakan dan prosedur? Kebijakan itu adalah kebijakan menentukan pedoman luas yang menggambarkan bagaimana karyawan harus melanjutkan kebijakan tersebut. Nah, kalau untuk yang prosedur itu adalah yang menjabarkan apa yang harus dijabarkan atau apa yang harus dilakukan jika timbul suatu spesifik. Di sini kalian tahu nggak sih apa arti dari manajemen bakat? Manajemen bakat itu adalah proses orientasi terhadap sasaran yang merupakan integrasi dari proses perencanaan, perekrutan, pengembangan, pengolahan, dan pemberian kompensasi terhadap karyawan. Nah, gimana sih proses manajemen bakat itu sendiri? Manajemen bakat itu sendiri memiliki proses serangkaian kegiatan, yaitu yang pertama, menentukan posisi yang harus diisi melalui analisis pekerjaan, perencanaan personel, dan peramalan. Dan yang kedua yaitu membangun kelompok pelamar kerja dengan merekrut kandidat internal atau eksternal. Dan yang ketiga, meminta kandidat mengisi formulir aplikasi dan mungkin menyuruh anggota untuk mengikuti wawancara penyaringan awal. Yang keempat, menggunakan alat-alat seleksi seperti tes, wawancara, pemeriksaan latar belakang, dan ujian fisik untuk mengidentifikasi kandidat yang viabel. Yang kelima, memutuskan kepada siapa penawaran diberikan. Yang keenam, melakukan orientasi, melatih dan mengembangkan karyawan untuk memberi mereka kompetensi yang mereka butuhkan untuk melakukan pekerjaan mereka. Yang ketujuh, menilai karyawan untuk bagaimana kinerja mereka. Yang kedelapan, memberikan imbalan dan kompensasi kepada karyawan untuk mempertahankan motivasi mereka. Nah, untuk sekarang aku mau jelasin apa sih itu analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan itu adalah prosedur yang digunakan untuk menentukan tugas dari posisi dalam perusahaan dan karakteristik orang yang harus dipekerjakan untuknya. Nah, analisis pekerjaan ini menghasilkan informasi untuk menghasilkan deskripsi pekerjaan, yaitu daftar yang berisi apa yang diminta oleh perusahaan dan spesifikasi pekerjaan. Nah, penyelia atau spesialis sumber daya manusia biasanya mengumpulkan satu atau lebih dari jenis informasi yang akan aku sebutin di sini, yaitu yang pertama, aktivitas pekerjaan, yang kedua, perilaku manusia, yang ketiga, mesin, alat-alat, perlengkapan dan bantuan kerja, yang keempat, standar kinerja, yang kelima, konteks pekerjaan, dan yang terakhir yang keenam, persyaratan manusia. Nah, dari informasi yang udah aku kasih tadi,
Gimana, masih bingungkah dengan manajemen sumber daya manusia? Aku ingin tanya nih pada kalian semua, kalian tahu nggak sih acara yang bernama Undercover Boss? Ada yang tahu, ada yang enggak kan? Aku mau jelasin dikit nih tentang Undercover Boss. Undercover Boss adalah suatu acara yang dimana bosnya itu menyamar jadi seorang pekerja guna untuk mendekati pekerja-pekerja lain untuk mencari informasi terkait suatu perusahaan tersebut. Kenapa sih seorang bos atau seorang pemimpin dari perusahaan itu rela-relain untuk menyamar sebagai seorang pekerja dengan melakukan kegiatan tersebut? Seorang pemimpin akan tahu gimana rasanya atau gimana pendapat dari seorang karyawan-karyawan di bawah-bawahnya tentang perihal tentang suatu perusahaan tersebut. Seorang pemimpin ini bisa melakukan atau memilih solusi yang terbaik untuk menghadapi masalah-masalah yang dihadapi atau yang tidak diketahui oleh seorang pemimpin tersebut. Tahu kan betapa pentingnya relasi antara perusahaan dan juga karyawan-karyawannya. Karena perusahaan berdiri sendiri itu tidak akan mungkin kalau tidak ada karyawan. Nah, tadi di awal kan aku udah bilang, gimana sih rasanya atau kesan-kesannya mempelajari manajemen sumber daya manusia di Universitas Internasional Semen Indonesia? Jawaban gue adalah menyenangkan, memberi pengalaman, dan juga berguna di kehidupan kerja nanti. Dosennya juga memberi materi secara keseluruhan, sering diskusi, pokoknya sangat menyenangkan deh. Nah, itu saja yang bisa aku sharingkan sekarang. Tetap di rumah, jaga jarak aman, kalau keluar rumah pakai masker, jaga kebersihan, selalu cuci tangan, pakai hand sanitizer kalau tidak ada, dan jangan bandel keluar rumah. Terima kasih.